Nyeri merupakan masalah umum yang terjadi pada pasien yang masuk ke klinik dan rumah sakit. Kurang dari 1% dari 4.000 makalah tentang nyeri yang diterbitkan setiap tahunnya memfokuskan pada lansia. Terdapat beberapa alasan mengapa nyeri dan kurangnya masalah penanganan nyeri dapat menjadi masalah bagi lansia. Keluhan rasa nyeri yang dirasakan oleh para lansia biasanya bersifat multifaktorial dan terkadang menemui banyak kendala dalam penata laksanaannya. Akibat penata laksanaan yang kurang baik pada keluhan rasa nyeri yang dialami seseorang akan berdampak pada status kesehatan dan kualitas hidup lansia tersebut. Dapat berhubungan dengan rasa depresi, isolasi hubungan sosial, ketidakmampuan, dan dapat pula menyebabkan gangguan tidur. Lebih dari 50% kanker di Amerika Serikat terjadi pada orang yang berusia lebih dari 65 tahun dan 60-80% dengan kanker mengalami nyeri sedang sampai berat. Survei Kesehatan Nasional 2001 menunjukkan pada usia kurang lebih 55 tahun, 40% lansia mengalami nyeri. Nyeri artritis terjadi pada lebih dari setengah jumlah seluruh lansia dengan osteoartritis yang menyebabkan lebih banyak nyeri kronis daripada kondisi yang lain. Jenis nyeri lain yang terjadi pada lansia adalah sakit kepala, nyeri punggung bagian bawah, dan nyeri tajam yang menusuk, nyeri neuropatik terbakar. Analgesik secara kontinu merupakan terapi utama dalam penata laksanaan nyeri. Sayangnya, salah satu alasan terbesar penanganan nyeri yang tidak tepat di Amerika Serikat adalah kurangnya pengetahuan tentang farmakologi analgesik. Halo, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pain management pada lansia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Kenalin, nama aku Mas Lahanurisnaini, NIM akhir 268. Aku Valen Megaudayana dengan NIM akhir 265. Aku Vita Kurniasari dengan NIM akhir 255. Aku Cindy Aula Fitri dengan NIM akhir 263. Sebelum kalian masuk ke pain management pada lansia, kalian harus tahu nih, apa sih definisi nyeri itu? Menurut International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dan berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Nyeri dapat timbul di mana saja pada bagian tubuh sebagai respon terhadap stimulus yang berbahaya bagi tubuh seperti suhu yang terlalu panas atau suhu yang terlalu dingin, tertusuk benda tajam atau patah tulang. Rasa nyeri yang timbul apabila terjadi kerusakan jaringan akan menyebabkan individu bereaksi dengan cara memindahkan posisi tubuhnya. Sebagian besar penderita nyeri mengeluhkan bahwa nyeri menjadi problema yang dapat berdampak bagi penurunan kualitas hidup mereka. Ketika manusia mengalami penggunaan, maka akan terjadi masalah penurunan fisik yang berakibat terjadinya nyeri. Penurunan fisik yang menyebabkan nyeri ditimbulkan oleh antara lain penipisan kartilago yang semula halus, putih, tembus cahaya menjadi buram, kuning dan tipis sehingga terjadi nyeri, kaku, hilang gerakan, penurunan produksi cairan sinovial sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Peradangan pada sendi juga menyebabkan nyeri dan fraktur yang sering terjadi pada lansia. Kelainan muskuloskeletal paling sering menimbulkan rasa nyeri low back pain atau LBP, merupakan prevalensi terbesar yang merupakan akibat penurunan diskus spinalis. Degenerasi diskus ini merupakan akibat dari menurunnya produksi matriks ekstraseluler pada lansia. Selanjutnya, degenerasi makin meningkat karena berkurangnya aliran darah dan nutrisi ke sel diskus. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian nyeri pada lansia, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih dampak yang akan terjadi pada lansia. Dampaknya sangat banyak sekali, di mana salah satunya yaitu dampak fisiologis seperti peningkatan respirasi rate, vasokonstriksi perifer, yaitu terjadinya penyempitan pembuluh darah pada bagian tepi tubuh seperti pada ujung-ujung jari kaki atau jari tangan, peningkatan gula darah, peningkatan kekuatan otot, penurunan motilitas gastrointestinal, dilatasi pupil, muka pucat, nafas cepat, lalu pernyataan verbal seperti menangis dan mendengkur, meringis, menggigit bibir, dan gelisah.
imobilisasi, ketegangan otot, peningkatan gerakan tangan, menurutnya kontak interaksi sosial, di mana ketika orang terkena nyeri itu pasti fokusnya terhadap nyeri, dan apabila kita tanyain itu pasti susah untuk membalasnya, di mana pengidap nyeri tadi akan menghindari percakapan. Tetapi pada lansia mereka cenderung mengabaikan rasa nyeri tersebut karena mereka merasa bahwasanya secara alamiah sudah biasa apabila mereka mengalami rasa nyeri tersebut karena mereka kan sudah tua, pasti untuk mobilitas tubuhnya juga menurun. Lalu apabila mereka mengakui mereka merasakan nyeri tersebut, mereka takut apabila diperiksakan karena takut malah terbayang-bayang meninggal karena sudah mengetahui apa yang mereka alami. Pendekatan non-farmakologi dalam mengatasi rasa nyeri. Pendekatan secara farmakologi lebih banyak digunakan dalam penata laksanaan rasa nyeri. Pendekatan non-farmakologi merupakan pengobatan yang efektif untuk rasa nyeri yang ringan dan efek samping yang sedikit. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pengobatan non-farmakologi ini. Yang pertama adalah teknik distraksi. Teknik distraksi adalah teknik yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian klien dan nyeri seperti melakukan hal yang sangat disukai, bernafas dengan lembut, dan berirama secara teratur. Yang kedua adalah terapi musik. Terapi musik adalah proses interpersonal untuk mempengaruhi keadaan fisik, emosional, mental, estetik, dan spiritual untuk mendukung proses belajar dan membangun rasa percaya diri. Yang ketiga adalah masas. Masas atau pijatan merupakan manipulasi yang dilakukan pada jaringan lunak yang bertujuan untuk mengatasi masalah fisik, fungsional, atau terkadang psikologi. Teknik masas yang dapat dilakukan antara lain remasan selang-seling tangan, gesekan, alfurasi, retriasi, dan tekanan membikat. Yang keempat adalah guide imaginary. Guide imaginary yaitu upaya yang dilakukan untuk mengalihkan persepsi rasa nyeri dengan mendorong pasien untuk menghayal dengan bimbingan. Yang kelima adalah relaksasi. Relaksasi adalah keadaan di mana klien membayangkan dirinya dalam keadaan damai dan juga tenang. Yang keenam adalah akupuntur. Akupuntur yaitu teknik pengobatan Cina untuk memblok qi dengan jarum dan menusuknya ke titik-titik tubuh tertentu yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yin dan yang. Yang ketujuh adalah thermal terapi. Thermal terapi yaitu terapi dengan memanasi bagian tubuh tertentu yang nyeri. Memanasi bagian tubuh yang nyeri, otot yang lelah akan membuka pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran oksigen dan menghilangkan iritasi kimia yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.